Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah fala hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan, perkenankan sesaat lagi kami dari lembaga pendidikan yang bernama Pusdinas memberikan suguhan performan untuk dari siswa kami membacakan Al-Quran, ada yang menerjemahkan dan ada yang pidato. Sebelumnya kami adalah lembaga pendidikan yang berbasis online. Oh iya Pak, Afwan. Dan dari salah satu unit di lembaga kami ada homeschoolingnya. Dan juga ada spesifik program tahfidzul Quran. Dan juga ada beberapa program pembelajaran di dalamnya yang bisa menjadi alternatif bagi kaum muslimin dimanapun berada. Karena lembaga kita berbasis online, maka peserta didik kita juga berada di sekian banyak tempat. Booth kita ada di sebelah kiri saya, paling depan, Pusdinas. Ya, Pak Rijal ya di sini ya. Jadi kalau hadirin Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh, bisa ke booth kita. Untuk di bagian bapak-bapak ada Pak Rijal dan Ustadz Ibrahim di sana. Di ibu-ibu ada Bu Yuni dan Bu Nia di sana. Bila ingin mengetahui lebih lanjut tentang program-program pembelajaran kita. Di depan kita ada 3 siswa kami. Mulai dari sebelah kanan saya itu Ananda Rafif. Beliau ini adalah peserta didik kami untuk program PT 30. Ya Rafif ya. Silakan mengenalkan diri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja kali. Oke, yang ini aja Rafif. Biar lebih jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Rafif. Insya Allah saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 12 untuk mewakilkan Pusdinas. Baik, boleh disampaikan ke kita sudah berapa juz hafalannya? Saya alhamdulillah sudah sampai surat Al-Ahzab juz 21, tapi sedang dalam proses murojaah. Jadi sekarang saya sedang murojaah surat Fatir. Masya Allah. Barakallahu fiqh wa yasarakallah. Semoga Allah beri kemudahan. Kemudian di sebelah beliau Ananda Razan. Silakan Razan mengenalkan diri kepada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Razan Wafisa Terki. Insya Allah saya akan membacakan terjemahan surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 12. Iya. Dan Ananda Razan di kelas 6 untuk homeschooling Pusdinas. Homeschooling plus Pusdinas ya. Dan di sebelahnya silakan mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Nazmi Haidar, bisa dipanggil Hanif. Saya di sini mewakilkan Pusdinas membacakan pidato tentang pemuda itu bernama Yusuf. Baik, lebih tepatnya mewakili homeschooling. Ya, mewakili homeschooling. Jadi Pusdinas itu hadirin ada lembaga besar dan di dalamnya ada beberapa unit pembelajaran. Ya seperti Ananda Rafif itu difokus di PT 30. Kemudian 2 Ananda kami di sini Razan dan Hanif, mereka di unit homeschoolingnya. Di Pusdinas itu ada beberapa unit yang bisa menjadi alternatif bagi kaum muslimin dalam belajar. Jadi sekali lagi kalau hadirin ingin mengetahui lebih jauh tentang Pusdinas secara umum, silakan ke booth kita di sebelah kiri yang ada balon-balon warna apa itu? Warna apa balonnya? Pusdinas, warna oranye ya? Oranye. Iya, itu booth kita.
Saya ulangi kembali, Ananda Rafif akan membacakan surah Al-Hujurat, Ananda Razan akan membacakan terjemahnya, dan Hanif akan menyampaikan sebuah pidato yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita langsung menyimak. Kita awali dengan mendengarkan bacaan lantunan indah kalamullah oleh Ananda Rafif. Falyatafaddal ma'juran mashkura. Silakan Rafif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka pergilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Tes. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ananda Rafif dan Ananda Rozan. Dan kita bersyukur alhamdulillah mereka dengan kemudahan dari Allah sudah punya kemampuan dan keberanian untuk tampil di hadapan kita semua. Kalau Ananda Rafif berapa umurnya? 15. Rozan? 12. Hanif? 12. Razan dan Hanif duduk di kelas 6 homeschooling kita. Dan Rafif di kelas berapa, Fif? Kelas 10. Ya, baik. Selanjutnya hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita akan simak bersama pidato oleh yang kami banggakan bersama, Ananda Hanif. Hanif ya? Ya, silakan berdiri, kita pengennya berdiri. Menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pemuda Itu Bernama Yusuf. Tafadhol ma'juran mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah beserta keluarga dan sahabat yang mengikutinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Ia berikan sehingga kita masih bisa berkumpul di sore hari ini. Tidak lupa pula mengucapkan syukur dan jazakumullah khairan kepada Pusdinas Homeschooling yang telah memberikan kesempatan pada anak untuk berdiri di sini. Bagaimana kabar-kabar para hadirin yang berbahagia? Ahlan wa sahlan, perkenalkan nama Ana Muhammad Hamdan Haidar, asal Anda dari Cianjur, dan Ana sekarang duduk di kelas 6. Alhamdulillah, dan sedikit memberikan cerita terlebih dahulu, Ustadz Abu Uma dan para hadirin sekalian. Ana bergabung di Pusdinas ini alhamdulillah sudah 4 bulan, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala selama 4 bulan ini kegiatan belajar anak di Pusdinas Allah beri kemudahan. Para asatidz yang alhamdulillah walaupun belajar secara online mampu menyampaikan materi secara lugas dan jelas. Sehingga anak pun lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Syukron jazakumullah khair Ustadz. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat dan semoga ilmu yang anak dapat selama belajar di Pusdinas ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Baik, tema yang akan Anda sampaikan kali ini adalah pemuda itu bernama Yusuf. Siapa sih yang tidak mengenal nama Yusuf? Atau yang sering kita dengar dengan sebutan Nabi Yusuf alaihissalam. Pemuda yang rupawan, gagah berani, yang Allah angkat menjadi nabi. Nabi Yusuf ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ishak. Kemudian Ishak memiliki anak bernama Yakub. Dan dari Nabi Yakub inilah lahir 12 anak yang salah satunya bernama Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dikisahkan Yusuf kecil ini bermimpi. Ia melihat seakan-akan ada 11 bintang. Bulan dan matahari akan bersujud kepadanya. Ia pun menceritakan mimpi itu kepada Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub pun memerintahkan Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya agar tidak menimbulkan hasad bagi ke-11 saudaranya.
Nabi Yakub alaihissalam ini sangat menyayangi sekali Yusuf, sehingga membuat saudara-saudaranya ini merasa iri. Mereka pun berkumpul dan membuat rencana agar Yusuf dijauhkan dari ayahnya. Sehingga menurut mereka, dengan tidak adanya Yusuf, maka kasih sayang ayahnya pun akan beralih. Salah seorang di antara mereka mengusulkan bahwa Yusuf akan di antara mereka mengusulkan untuk membuangnya saja, dengan harapan nanti akan ada kafilah yang lewat dan membawa Yusuf lalu menjualnya. Ide itu pun disetujui. Singkat cerita, di pagi hari saudara-saudaranya membawa Yusuf keluar sambil mengembala kambing ke gurun. Mereka berjalan hingga tiba di sumur, lalu melepas baju Yusuf dan melemparnya ke dalam sumur. Setelah mereka berhasil masukkan Yusuf ke dalam sumur, mereka sepakat untuk mengatakan kepada ayah mereka jika Yusuf dimakan oleh serigala. Untuk menguatkan pernyataannya, mereka menyembelih kambing tersebut dan melumuri baju dan melumuri darahnya ke baju Yusuf. Di malam hari ketika pulang, mereka kemudian menemui ayahnya dan mengatakan hal tersebut. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam tidak mempercayai karena baju Yusuf itu tidak dalam keadaan robek. Lalu Nabi Yakub pun berkata, "Sungguh aneh serigala ini, mengapa ia bersikap sayang kepada Yusuf? Ia memakannya tanpa merobek pakaiannya." Nabi Yakub pun berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran Surat Yusuf ayat 18. Lalu, bagaimana kondisi Yusuf di dalam sumur? Ketika itu, tibalah rombongan kafilah yang hendak menuju Mesir. Kemudian mereka mengutus salah seseorang untuk pergi ke sumur membawakan air. Ketika ia menurunkan timbanya, maka Yusuf pun bergantung pada timbaan tersebut. Mereka lalu mengeluarkan Yusuf dan membawanya bersama mereka pergi ke Mesir untuk dijual. Pada suatu hari, Al-Aziz yang menjadi menteri keuangan di Mesir berkeliling ke pasar untuk membeli seorang anak. Kemudian kafilah tersebut menawarkan Yusuf. Al-Aziz pun pulang membawa Yusuf kepada istrinya yang bernama Zulaikha. Ia juga menyuruh istrinya untuk memuliakan anak tersebut. Masya Allah, Allah memberikan kekuasaan dan kedudukan yang mulia kepada Yusuf sehingga ia berada di bawah kasih sayang Al-Aziz beserta istrinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seiring berjalannya waktu, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan rupawan. Ujian Yusuf pun dimulai. Ketika Yusuf mulai dewasa dan rupawan, Syaitan pun mulai menggoda Zulaikha. Sehingga Zulaikha menyukai Yusuf dan ingin merayunya serta mengajaknya berzina. Akan tetapi, Yusuf ini memiliki sifat ifah. Sifat ifah ini adalah sifat dalam menjaga diri. Lalu Yusuf pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Quran Surat Yusuf ayat 23. Zulaikha ini sangat cantik, ayu, kaya, terpandang, dan masih muda. Kedudukannya Zulaikha ini adalah saudara perempuannya dari Royan bin Al-Walid, yang seorang raja di Mesir. Allah pun selamatkan Nabi Yusuf dari perzinaan. Di kota tersebut muncul berita bahwa Zulaikha menggoda anak angkatnya. Kemudian Zulaikha mendengar cacaan tersebut dan mengundang para wanita lalu memberikan mereka pisau agar mereka melihat bagaimana rupa Nabi Yusuf alaihissalam. Para wanita tersebut kagum kepada Yusuf. Mereka melukai tangannya lalu berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, tetapi ini sesungguhnya adalah malaikat mulia." Ketampanan Nabi Yusuf ini setengah dari ketampanan Nabi Adam. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian dipenjara walau tidak bersalah. Mereka ingin menutupi kesalahan Zulaikha yang menggoda Yusuf dan untuk menyelamatkan istrinya, mengesankan bahwa Yusuflah yang menggoda Zulaikha. Hadirin yang ana hormati,
Nabi Yusuf ini diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu bisa menafsirkan mimpi. Di dalam penjara, Yusuf pun menafsirkan mimpi dari seorang raja dan 2 tahanan lainnya. Mimpi dari seorang raja tersebut adalah akan ada masa di mana terjadi 7 tahun kesuburan dan 7 tahun pacaklik. Setelah itu ada tahun-tahun kebaikan. Sang raja meminta agar Yusuf dijadikan sebagai orang kepercayaan. Tetapi Yusuf menolak. Yusuf meminta dibebaskan di hadapan Zulaikha dan perempuan-perempuan yang menyaksikan Yusuf di penjara saat itu. Akhirnya Nabi Yusuf pun bebas. Kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf menjadi menteri pengganti Al-Aziz. Saat Yusuf menjadi menteri, ke-10 saudara Yusuf datang ketika musim pacaklik. Mereka meminta bantuan kepada sang raja lewat menteri. Yusuf pun mengenali mereka. Namun, mereka tidak tahu jika itu adalah Yusuf, saudara mereka yang pernah dibuang. Yusuf pun membekali bahan makanan kepada mereka. Yusuf tahu bahwa Bunyamin adalah saudara kandungnya yang tinggal bersama Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian Yusuf berkata, tahun depan ketika musim pacaklik, bawalah bersama kalian, saudara kalian. Jika kalian tidak membawanya, maka kalian tidak akan mendapat apa-apa dariku. Bertemulah Yusuf dengan Bunyamin. Ia lalu menceritakan kepada Bunyamin dan para saudaranya bahwa ia adalah Yusuf. Saudara-saudaranya pun meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Lalu Yusuf memaafkan dan meminta kepada Allah untuk memberi ampunan kepada mereka. Masya Allah ya, Nabi Yusuf ini walau sudah dizolimi, beliau masih mau memaafkan dan makan meminta ampun kepada Allah. Setelah itu mereka kembali dan memberitahukan kabar ini kepada Nabi Yakub. Mereka pun pergi menemui Yusuf. Yusuf memulihkan kedua orang tuanya dan menempatkan keduanya di kursi. Ketika itu Yakub beserta istri dan ke-11 anaknya tidak sanggup menahan diri untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Yusuf. Tiba-tiba Yusuf ini teringat akan mimpinya terdahulu, hadirin. Ada yang masih ingat mimpi Yusuf saat kecil? Ya, ada yang lain? Melihat 11 bintang. Naam, betul sekali. Mimpi bulan dan matahari dan 11 bintangnya bersujud. Ternyata bulan dan matahari itu adalah kedua orang tuanya. Sedangkan 11 bintang itu adalah ke-11 saudaranya. Kisah Nabi Yusuf ini bisa kita ketahui secara panjang lebar di dalam surah Yusuf. Para hadirin yang Allah cintai, alangkah dahsyatnya fitnah yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah Nabi Yusuf ini. Yang pertama, cobaan yang dialami Nabi Yusuf ini sangat berat sekali. Dan yang bisa menyelamatkan Nabi Yusuf adalah sabar, iman, takwa, dan keikhlasan beliau. Yang kedua, hanya dengan pertolongan Allah kita bisa selamat dari maksiat. Ingatlah kalimat ini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dalam menjauhi maksiat dan tidak ada upaya menjalankan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Syekh Sahih Muslim. Yang ketiga, godaan wanita itu sangat dahsyat. Dan yang terakhir, kira-kira kalau kita berada di posisi Nabi Yusuf, apakah akan kuat menghadapi cobaan tersebut? Tentu tidak. Kita sendiri tidak akan kuat untuk menghadapi godaan tersebut. Ingat, semuanya yang terjadi akan bisa terlewati hanya dengan pertolongan dari Allah. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian dari Ana yang kurang berkenan. Semoga dari kisah Nabi Yusuf ini kita bisa mengambil hikmahnya. Semakin lebih bersabar, makin lebih bertawakal, dan makin yakin bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat.
Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik Ananda Hanif. Yang telah menyampaikan ke ruang dengar kita semua pidato rasa storytelling ya. Dan Masya Allah dengan ekspresinya tadi, Masya Allah luar biasa. Jazakallah khairan Hanif. Dan untuk hadirin ketahui bahwa dua peserta didik kita ini secara khusus, Hanif dan Rozan, mereka datang bersama keluarganya masing-masing dari Cianjur. Di Cianjur ya. Ini juga satu sisi manfaat belajar online. Bahwa pembelajaran online itu tidak terbatas tempat. Ya, dimanapun kita bisa belajar. Dan Alhamdulillah ini di antara peserta didik kami orang Cianjur nih. Boleh cerita dikit nggak? Pakai apa ke sini? Pakai mic dong. Mobil sendiri. Pakai mobil sendiri. Ustaz. Mobil sendiri. Razan juga. Kalian sama-sama? Mobil. Enggak. Kalau berangkatnya enggak Ustaz. Beda. Beda. Hanif Hani pakai mobil. mobil Kalau- sendiri. Iya mobil. Kalau Hani pakai mobil, Ha-ha. Razan pakai mobil tapi enggak bebarengan Ustaz berangkatnya. Oh gitu. Gitu. Kalian pisah. Pisah. Oh, berapa jam perjalanan? 2 jam lebih. 2 jam lebih. Sama. Iya, sama Ustaz. 2 jam lebih. Baik. Rencana pulang Kalau Razan besok. besok. Hanif? Hanif gak tahu sekarang kayaknya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah beri kemudahan. Ini hadirin sengaja untuk hadir di kegiatan kita Islamic Festival ini. Mewakili homeschooling Ananda Rafif dan tadi Ananda berdua mewakili salah satu unit dari Pusdinas kita yakni Homeschooling Plus. Kalau Ananda Rafif untuk program PT 30, Razan dan Hanif untuk homeschooling. Mudah-mudahan keberadaan mereka bersama lembaga kita menjadi salah satu bagian dari proses yang mereka jalani untuk meraih cita-cita dan masa depan yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan ya. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada 3 anak kita di sini yang telah tampil pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan Amin. dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Ananda berdua, bermanfaat untuk orang tuanya dan kita semuanya. Dan tetaplah terus belajar, melatih kemampuan diri dan apapun yang kita bisa dari potensi ya di setiap kesempatan. Dan terus bersama kita homeschooling Pusdinas. Ya. Jazakumullah khairan dan nanti ada bingkisan dari guru-guru kalian di homeschooling insyaallah ya kepada keluarga Ananda, Razan dan Hanif sekiranya nanti bisa menemui dulu para pengajar di situ. Pak Rijal sudah siap insyaallah. Dan demikianlah hadirin yang kami hormati dan kami muliakan persembahan dari kami dari Pusdinas PT 30 dan Pusdinas untuk Homeschooling Plus. Jazakumullah khairan atas perhatiannya dan untuk informasi lebih lanjut bisa silakan sekali lagi ke booth kami di sebelah kiri paling depan dengan ada balon yang berwarna orange untuk ikhwannya dan di sebelahnya untuk ibu-ibunya. Barakallahu fikum, kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.